Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di lembur juga baraya di kota. Apa kabar? Mudah-mudahan sadayana ya dina kesehatannya. Dina siang ieu dinten Senin ya, kaping 18 Desember 2024. Mudah-mudahan sadayana sehat walafiat. Oke, kita akan melanjutkan cerita Ane Ratna Mustika ya. Sudah menikah lagi dan itu dalam 3 hari terakhir ini masih tetap ramai diperbincangkan di jagat media sosial dengan suami barunya yang disebut-sebut dengan Pak Iskandar ya. Dan kalau dulur-dulur mungkin jadi kepo juga ya, yang mana Pak Iskandar sudah banyak diberitakan, dinarasikan. Oh, juga ditulis oleh berbagai media online, diantaranya adalah bahwa Pak Iskandar ini merupakan eh, pegawai PT PLN ya, dan ia juga mengelola atau menjadi ketua Yayasan Baitul Mal atau yayasan yang ada di bawah PT PLN. Nah, Pak Iskandar ini kalau kita mengamati beberapa kali memang jauh-jauh hari melakukan kegiatan bersama ya, kegiatan sosial dengan Ane Ratna Mustika di Pendopo Kabupaten Purwakarta ya, memberikan santunan dan lain-lain lah. Kalau kemudian ada orang yang julid, berkomentar negatif dan lain-lain, saya pikir itu tidak perlu. Ada juga orang yang berkomentar, oh kalau begitu selama ini ngotot pengen cerai dari Kang Deddy itu karena sudah ada calon dan lain-lain. Ya sudahlah, kita tidak harus berspekulasi tentang Ane Ratna Mustika. Yang jelas ia memang sudah ingin berpisah dengan Kang Deddy Mulyadi dan pada akhirnya hari ini ia sudah menikah kembali dengan orang yang mungkin bagi dia adalah orang yang bisa mengayuh kehidupan secara tentram, sakinah, mawadah warahmah dalam mahligai rumah tangganya ya. Dan kita juga tidak harus selalu mempersoalkan hal-hal kecil dan kontroversial tentang orang lain, tetapi secara umum saja bahwa kita tahu bahwa Ane Ratna Mustika telah menikah kembali di Cianjur yang dihadiri oleh sebagian para petinggi Partai Golkar, termasuk juga mungkin ada beberapa kades juga yang ikut ya dalam kegiatan tersebut. Dan secara seperti biasa Ane Ratna Mustika memang tidak banyak mengekspos kegiatan personalnya ya, apalagi dengan Pak Iskandar. Isu-isu pernikahan ini ia tidak bantah, ia juga tidak klarifikasi dan lain-lain, mengalir saja. Bahkan ia sudah mulai aktif kembali melalui akun media sosialnya yaitu Instagram, bahkan menyebut bahwa ia akan mengarungi kehidupan ini ya secara sama-sama. Mungkin yang dimaksudkan adalah dengan suami barunya ya. Mungkin sebagian fans Kang Deddy Mulyadi masih belum move on juga ada ya, diantaranya bahwa kenapa mereka harus bercerai atau ada nggak peluang untuk rujuk dan lain-lain. Itu masih ada juga yang berharap bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bisa rujuk sama Ane Ratna Mustika ya sejak awal mereka bercerai, karena mereka tidak percaya, bak petir di siang bolong, bahwa ketika Ane Ratna Mustika mengajukan gugatan ya mereka tidak percaya bahwa Ane Ratna Mustika melakukan gugatan cerai terhadap suaminya. Tetapi kalau kita kembali kepada ketentuan Tuhan bahwa setiap orang punya jodohnya, punya rezekinya gitu, jodoh, pati dan lain-lain, bahwa takdir sejarah hidupnya memang harus seperti itu ya. Dan kita menyaksikan hari ini setelah 3 bulan mengantongi mungkin akta cerai ya, karena proses peradilan Kang Deddy Mulyadi dan Ane Ratna Mustika ini cukup lama ya. Di pengadilan Purwakarta aja sidang berseri ya, udah belasan, hampir 20 berapa kali sidang itu di Purwakarta. Sampai kemudian akhirnya di Pengadilan Agama Purwakarta itu menghasilkan keputusan bahwa gugatan Ane Ratna Mustika itu dikabulkan oleh hakim. Tetapi lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi melakukan banding ya ke Pengadilan Tinggi Bandung ya. Dan di Pengadilan Tinggi Bandung keputusannya, Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta. Dan tidak sampai di situ, Kang Deddy Mulyadi akhirnya melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk apa ya? Untuk mempertahankan rumah tangga Kang Deddy Mulyadi supaya utuh, supaya tetap kuat gitu. Tetapi apalah daya, kemudian tentu saja hakim juga karena kita apalagi teman-teman ya nih, saya juga sebagai mahasiswa hukum
Jadi ketika hakim mengadili sebuah perkara itu terutama untuk urusan perceraian ya, apapun misalnya dalilnya, apapun misalnya argumentasinya, ketika istri misalnya ngotot ingin cerai ya mau gimana lagi gitu. Jadi kadang hakim mempertimbangkan aspek itu ya, bahwa kalaupun mereka gugatan cerai mereka ditolak oleh hakim gitu putusannya, toh mereka pada akhirnya biasanya ada yang berkali-kali menggugat lagi dan menggugat lagi gitu. Artinya ketika seseorang sudah memang berkeputusan ingin berpisah gitu, ingin cerai, ini khusus dalam perkara perceraian ya, bukan dalam perkara-perkara pidana lainnya, ini urusan perceraian, itu ya pada akhirnya biasanya hakim mengabulkan. Karena kalau dilanjutkan juga sebuah rumah tangga yang salah satu di antara keduanya itu ngotot ingin berpisah tidak akan beres juga itu ke depannya. Itu salah satunya ya. Nah akhirnya di Mahkamah Agung kan seperti kita tahu kasasi Kang Deddy Mulyadi itu kemudian ditolak, dan 3 bulan yang lalu ya sudah inkrah keputusannya bahwa Ane Ratna Mustika sudah menjadi janda. Kemudian Kang Deddy Mulyadi juga sudah menjadi duda keren ya. Bahkan Kang Deddy Mulyadi dalam panggung-panggung Safari Cinta itu sering menyebut singkatan-singkatkan KDM ya, sambil lelucon dengan Kang Ohang bahwa KDM itu menurut Ohang Kang Deddy Mulyadi merana, mungkin merana. Ohang itu sebetulnya gimmick itu, tapi kadang kelewatan di forum. Tapi Kang Deddy Mulyadi juga nggak pernah marah gitu. Duna merananya karena Kang Deddy Mulyadi ditinggalkan oleh Ane Ratna Mustika. Walaupun Kang Deddy Mulyadi sering juga ngomong bahwa KDM itu Kang Deddy Mulya gitu kan. Toh kemudian Kang Deddy Mulyadi juga pasti mempersiapkan secara mentalitas untuk move on dari kenyataan hidup yang ya memang cukup pahit ya, yang namanya ia punya udah hampir 20 tahun ia menjalin rumah tangga dengan Ane Ratna Mustika, kemudian tiba-tiba memang harus berpisah, harus bercerai, kemudian harus bersengketa di pengadilan, dan dia punya anak diantaranya yang putri bungsunya ya Nyi Yang Sukma Ayu, kemudian yang besar ada Detira. Kalau Maula Akbar kan putra Kang Deddy Mulyadi dari istri pertama ya. Nah itu kemudian perceraian Kang Deddy Mulyadi, kemudian pernikahan Ane Ratna Mustika yang menyita perhatian publik di 3 hari terakhir ini ya. Di TikTok juga ramai, dan awalnya kan Teh Encus tuh mantan asisten Ane Ratna Mustika yang mengasuh Nyi Yang Sukma Ayu bercerita ya. Kemudian juga yang lain-lain juga pada akhirnya ya semua jadi tahu gitu. Termasuk Pak Kades Aing juga kru di Lembur Pakuan mengucapkan selamat ya, selamat. Dan bahkan Kang Deddy Mulyadi juga kan di hari keduanya mengucapkan selamat atas pernikahan Ane Ratna Mustika dengan Pak Iskandar ya. Semoga Kang Deddy Mulyadi menyatakan cintanya langgeng, kemudian abadi, bahagia, dan lain-lain. Kadang kita juga tidak harus meladeni, banyak netizen yang nyinyir, kayak cenah mau lila. Ya itu kan urusan orang gitu, kemudian tidak perlu juga kita berdoa yang buruk bagi orang lain. Nah kita doakan saja. Andai misalnya kita punya empati kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai tokoh idola dan lain-lain ya, mari kita doakan bahwa Kang Deddy Mulyadi bisa kuat, bisa hebat, bisa terus berkarya tanpa harus terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya privat ya. Karena Kang Deddy Mulyadi sendiri kan dalam banyak kesempatan selalu berujar bahwa istri pertama Kang Deddy Mulyadi itu ya rakyat ya gitu. Dan ibunya, maksudnya istri perempuannya adalah seluruh ibu-ibu yang ada di masyarakat. Dan itu juga menjadi catatan penting bahwa Kang Deddy Mulyadi selalu memposisikan diri sebagai orang yang memang kuat, yang tegar, yang kokoh gitu, yang move on dari masa lalunya. Bahkan kita ketahui kan Kang Deddy Mulyadi juga ketika Ane menghilang, nah Teh Akila datang. Nah kira-kira begitu ya. Kita juga melihat bahwa tidak diragukan lagi Kang Deddy Mulyadi yang usianya sudah mencapai 53 tahun, ia punya calon istri yang masih muda dan tentu saja terpaut usia hampir 30 tahun ya dengan Teh Akila. Teh Akila adalah mahasiswi
salah satu perguruan tinggi di Bandung, ya asal Tasikmalaya, dan ia punya chemistry sepertinya dengan Kang Deddy Mulyadi. Dan saya harap bahwa seperti dalam kampanye Kang Deddy Mulyadi di Wanayasa, di Sindang Panon, dan di eh, Darangdan pada beberapa seminggu yang lalu ya, Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa ia akan menikah kalau nanti Jenderal Prabowo Subianto sudah menjadi presiden. Dan kemudian Kang Deddy Mulyadi juga kan sekarang sedang nyaleg ya dari Partai Gerindra, nomor urut 1 dari Dapil Karawang, Bekasi, dan Purwakarta nih. Semoga perjalanan ia berhasil. Sama juga putranya ya, Maula Akbar Mulyadi Putra juga nyaleg dari Dapil Jabar 10 ya, meliputi Karawang dan Purwakarta, dari Partai Gerindra nomor urut 4 nih. Dan mudah-mudahan nih ketika nanti Prabowo berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Februari, pemilu serentaknya, kemudian Kang Deddy juga jadi legislator di DPR RI dari Dapil Jabar 7 dari Partai Gerindra. Nih Kang Deddy Mulyadi memenuhi janjinya untuk menikah, segera menikah nih. Ana Ratna Mustika sudah duluan nih menikah. Tinggal nanti Kang Deddy Mulyadi akan segera menikah setelah pemilu usai ya. Tidak harus menunggu pilgub lah. Kalau bisa sebelum pemilihan gubernur Jawa Barat itu Kang Deddy sudah punya istri, sehingga ia punya calon ibu PKK Provinsi Jawa Barat, kemudian punya calon ibu gubernur, dan lain-lain lah. Itu saya pikir menjadi catatan dan perbincangan semua masyarakat, semua penggemar, semua orang yang saban hari mengikuti jejak langkah kehidupan Kang Deddy Mulyadi. Oke dulur-dulur, kisah Kang Deddy Mulyadi memang getir ya, tanda kutip, berjuang mempertahankan sampai ke kasasi di Mahkamah Agung. Tapi mungkin berbeda dengan kisah Jenderal Prabowo Subianto ya. Kalau Jenderal Prabowo Subianto itu kita melihat kemarin ketika konsolidasi nasional di Jakarta, dilantik itu ada 5 ya, ada Mbak Titik, yaitu mantan istrinya Jenderal Prabowo, kemudian ada Kang Deddy Mulyadi, kemudian ada Iwan Bule, dan ada 2 orang yang saya lupa namanya, itu sebagai anggota Dewan Pembina. Kemudian yang 3 ini, Mbak Titik, kemudian Kang Deddy Mulyadi, dan Iwan Bule itu sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Artinya ini jajaran elit Partai Gerindra di DPP Pusat hari ini diisi salah satunya oleh Kang Deddy Mulyadi dan mantan istri dari Jenderal Prabowo Subianto. Bahkan Didit Prastio itu putra satu-satunya putra tunggal Jenderal Prabowo juga hadir di samping ibunya, dan ia tersenyum ngakak ketika melihat Jenderal Prabowo Subianto melatih kemudian memberikan SK dan bersalaman. Dan kisah romansa antara Jenderal Prabowo dengan Mbak Titik ini juga banyak ditulis, dan mereka selalu akur ya, apalagi dari kisah-kisah yang lama. Dan secara kepartaian juga dulu memang pernah di Golkar ya. Prabowo juga dulu asalnya pernah ikut konvensi pemilu di 2009 itu di Golkar. Kemudian Mbak Titik itu pernah aktif di Golkar, kemudian terakhir kemarin di Partai Berkarya ya, milik Tommy Soeharto, milik adiknya, tetapi kemudian ia sekarang hengkang dan pindah ke Partai Gerindra. Dan tentu kisah asmara, kemudian isu-isu tentang rujuk itu selalu menguat ketika menjelang Pilpres ya, karena Prabowo Subianto sendiri kan seperti kita tahu pernah menjadi calon presiden sebanyak 2 kali. Ia bertarung melawan Jokowi, kemudian dulu ia menjadi wakilnya dari Mbak Megawati ya di beberapa periode yang lalu. Dan setiap 5 tahunan itu kemudian muncul kisah-kisah kehidupan Jenderal Prabowo dengan mantan istrinya, yaitu putra dari Soeharto ya. Nah, ini kemudian juga menjadi menarik karena apa? Karena kisah kehidupannya memang tidak terdengar cekcok dan lain-lain, tetapi konon ketika terjadi peristiwa 98 yang berdarah yang kemudian lengserkan Jenderal Soeharto ya dari tampuk kekuasaan selama 32 tahun berkuasa di Republik ini, itu Jenderal Prabowo itu diusir tanda kutip ya, bahkan disuruh menceraikan Mbak Titik. Dan waktu itu
Dari beberapa catatan dan referensi yang kita baca, Mbak Titik hanya bisa menangis, tidak bisa melakukan apapun. Karena itu berkaitan dengan disangka bahwa dulu tuh kan ada dua tokoh yang cukup hebat juga. Di satu sisi ada B.J. Habibie, kemudian di satu sisi ada Soeharto. Nah, dalam banyak kesempatan Prabowo sebagai jenderal intelektual ya, karena memang Prabowo itu banyak mengenyam pendidikan di berbagai lintas negara yang keilmuan secara intelektualitasnya cukup mapan, hanya ia tidak secara retoris ketika menyampaikannya karena ia adalah basicnya tentara ya, TNI, sehingga diksi-diksi yang dia pilih ketika menyampaikan pendapat itu tidak semenarik Anies Baswedan misalnya, tetapi kemudian bahwa pikiran-pikiran dia tentang kebangsaan ke depan itu cukup otentik ya, dan Prabowo adalah seorang intelektual meskipun ia adalah seorang militer gitu. Nah, karena dia diusir, akhirnya ya Prabowo Subianto pernah ke Yordania ya, hampir 1,5 tahun lamanya. Ia di sana menjalin jejaring dengan berbagai raja-raja di Yordania dan lain-lain dan negara-negara Arab. Dan karena kepandaian kepiawaian Jenderal Prabowo ya, sejak masa muda dia merintis karir di militer dan selalu menjadi komandan dan karirnya cukup cemerlang sehingga ia terakhir menjadi Danjen Kopassus, kemudian ia juga menjadi Pangkostrat ya di Angkatan Darat. Itu Prabowo itu memang terkenal memiliki dan menguasai banyak bahasa ya, bahasa Prancis, kemudian bahasa Inggris, bahkan bahasa Arab dan lain-lain. Itu kecerdasan Jenderal Prabowo Subianto ya. Nah, kisah kasih memang Jenderal Prabowo selalu menarik untuk dikuliti, dan nanti kan kita ulas juga ya di lain kesempatan bagaimana calon presiden ini memang luar biasa, punya pengetahuan yang cukup komprehensif ya tentang bangsa ini ke depan, tentang bagaimana kekuatan sebuah bangsa, kemudian tentang bagaimana Indonesia ini memang harus dikelola dengan baik supaya mencapai kemajuan, apalagi visi Indonesia kita ya, Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, itu kira-kira kisah romansa yang orang pikir kenapa sih tidak bersatu lagi dan lain-lain. Nanti kapan-kapan kalau kita bertemu dengan Jenderal Prabowo akan kita tanyakan juga ya. Karena kisahnya cukup menginspirasi bagaimana ia walaupun sudah tidak suami istri lagi tetapi bisa bersatu, bisa berhubungan baik ya, membesarkan anak dan lain-lain lah. Itu yang dilakukan di antara Jenderal Prabowo dan Mbak Titik ya. Segitu dulu dulur-dulur, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.